Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam untuk mahasiswa semuanya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai penilaian risiko bencana. Di sini komponen bencana itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama ancaman, kemudian yang kedua kerentanan, ketiga kapasitas, yang keempat risiko bencana. Apa yang dimaksud dengan komponen bencana di atas adalah yaitu di mana ancaman atau sering disebut hazard, yaitu merupakan suatu kejadian-kejadian, gejala atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, gangguan sosial, ekonomi, ataupun kerusakan lingkungan. Itu merupakan suatu ancaman. Sering ya kita dengar bahwa ancaman, itu berarti suatu masih gejala atau kejadian-kejadian yang berpotensi, belum terjadi gitu, tetapi berpotensi. Itu merupakan disebut ancaman. Kemudian apa sih kerentanan itu, atau sering disebut vulnerability, di mana pengertiannya sekumpulan kondisi ataupun suatu akibat keadaan seperti faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Rentan ya, sering kita dengar itu kerentanan. Itu masih kondisi yang akan menyebabkan ya suatu terjadinya bencana. Itu adalah merupakan komponen bencana juga, kerentanan. Kemudian faktor kerentanan itu sendiri, itu contohnya kebijakan ya, tidak adanya kebijakan dari pemerintah terhadap pengurangan risiko bencana, misalnya fisik, prasarana yang tidak baik, misalnya konstruksi bangunan yang kondisinya tidak aman, seperti itu. Kemudian ekonomi, contohnya bisa seperti kemiskinan ya, penghasilan yang rendah, nutrisi yang kurang, itu merupakan contoh kerentanan. Kemudian sosialnya itu dimana pendidikan seperti di Indonesia itu tidak adanya pendidikan, contohnya tidak ada pendidikan terkait dengan kebencanaan, itu merupakan suatu kerentanan juga. Kemudian di mana lingkungan, tanah atau sumber mata air, tanaman, hutan, dan lautan. Kemudian komponen berikutnya yaitu kemampuan atau disebut capacity atau kapasitas. Itu merupakan suatu gabungan antara semua kekuatan. Ini berarti kekuatannya ya, sumber dayanya yang tersedia dalam suatu masyarakat atau organisasi. Contohnya kapasitas itu mahasiswa semua yang mengambil ilmu kebencanaan itu merupakan suatu upaya dalam peningkatan kapasitas di bidang pendidikan bencana. Kemudian komponen berikutnya yaitu risiko atau sering disebut risk. Pengertian risiko itu sendiri merupakan suatu peluang atau potensi dari timbulnya atau kemungkinan kerugian dalam hal kematian, luka-luka, kehilangan, dan kerusakan harta benda. Merupakan pengertian dari risiko. Di sini dapat kita lihat bahwa elemen-elemen risiko itu sendiri, di mana risiko adalah
Nah, ini yang kuning, berwarna kuning. Risiko adalah overlay dari bahaya. Risiko itu sendiri atau bencana itu adalah tumpang tindih antara bahaya dan kerentanan. Ini bahaya ditumpangkan dengan kerentanan, itu akan menjadi suatu bencana ataupun risiko. Bencana itu sendiri merupakan realisasi dari risiko. Nah, jika di overlay atau tumpang tindih didekatkan antara bahaya dan kerentanan, sehingga akan menjadinya risiko. Risiko itulah dengan faktor pemicu akan terjadinya suatu bencana. Secara teoritis terjadinya bencana ya seperti itu tadi yang sudah Ibu jelaskan, bahwa fenomena yang terjadi karena adanya komponen yang keempat tadi, pemicu, ada ancaman, adanya kerentanan dan risiko, itu akan terjadinya bencana. Ini boleh kalian baca ya deskripsinya. Nah, ini dapat dilihat diagram tersebut juga. Ini ancaman atau bahaya disandingkan dengan kerentanan merupakan menjadi risiko bencana. Dengan adanya pemicu atau trigger itu menjadi suatu bencana. Risiko bencana atau kerentanan dan bahaya dapat dilihat. Nah, contoh-contoh kerentanan itu sendiri yaitu penyebab yang mendasari itu seperti tadi sudah ada kemiskinan, struktur akses yang terbatas, ideologi, sistem ekonomi dan faktor kondisi umum ya. Nah, ini kemudian adanya tekanan dinamis, kurangnya pendidikan, institusi, kurangnya pelatihan, sehingga terjadinya kondisi yang tidak aman di situ, lokasi yang berbahaya, infrastruktur bangunan yang berbahaya, ekonomi lokal yang rentan. Nah, itu merupakan contoh dari rangkaian kerentanan. Sehingga bahaya yang terjadi adanya faktor pemicu, di mana misalnya di Indonesia ini rawan terjadinya gempa, adanya angin kencang, letusan gunung, tanah longsor, kekeringan, banjir ya, atau konflik, kecelakaan teknologi dan lain-lainnya, ataupun seperti saat ini terjadinya wabah bencana pandemi COVID-19, sehingga kerentanan menjadinya bencana. Bagaimana ancaman sehingga menyebabkan bencana? Nah, seperti ini juga adanya ancaman, kemudian kerentanan, kurangnya kapasitas sehingga munculnya bencana. Nah, dapat dilihat dari rumus ya, dirumuskan bahwa resiko bencana sama dengan ancaman kali kerentanan dan terbalik dengan kapasitas. Bagaimana penanggulangan bencana yang terfokus pada pengurangan resiko bencana, yaitu mampu mencegah munculnya ancaman jika mungkin. Jika tidak, mampu mengurangi besarnya atau kekuatan ancaman itu sendiri. Jika ancaman datang, mampu mengurangi dampak ancaman yang terjadi dengan mempersiapkan masyarakat. Ditingkatkan kapasitas masyarakat, diberi pelatihan kepada masyarakat ataupun kepada mahasiswa sekalian. Nah, itu mahasiswa kan merupakan suatu masyarakat juga gitu. Jika bencana terjadi, mampu menanggulangi secara efektif. Kemudian setelah bencana ditanggulangi, mampu pulih secara cepat dan siap terhadap kemungkinan bencana di masa akan datang atau masa depan. Prinsip penanggulangan bencana yang terfokus pada pengurangan risiko bencana yaitu merupakan pengerahan sumber daya difokuskan pada kegiatan pencegahan. Nah, ini
kembali ya ke siklus manajemen bencana yang pertemuan kedua yang sudah Ibu share, yaitu kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan perencanaan. Ini merupakan kegiatan yang ada di siklus manajemen pra bencana. Kemudian kedua, sinergi dengan berbagai komponen pemerintahan. Kemudian melibatkan semua pemangku kepentingan. Prioritas penanggulangan bencana yang tepat. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai risiko, faktor risiko ya, komponen risiko terhadap kejadian bencana. Ini Ibu beri tugas, mohon dari penjelasan di atas dibaca kembali, kemudian mahasiswa Ibu beri tugas menuliskan suatu risiko bencana yang terjadi, baik boleh di Indonesia ataupun di luar negeri ya, boleh baca di Google atau sumber-sumber yang terpercaya ya, dengan metode W5H1 ini seperti biasa, who, what, where, how, when, why. Boleh dilihat panduannya di PowerPoint berikutnya ya. Contoh tugasnya ini boleh sudah Ibu share tentang limbah medik di Pusat Pelayanan Kesehatan Indonesia. Boleh kalian lihat ya bagaimana who-nya siapa, nih boleh dibaca. Kemudian yang kedua, what, apa resikonya. Kemudian yang ketiga, where, di mana. Dan yang keempat, how, bagaimana penanganannya. Kemudian yang kelima, when, kapan terjadi. Kemudian why, kenapa. Boleh dijawab sesuai dengan artikel boleh yang kalian baca. Kemudian solusinya dibuat dengan singkat juga. Baik, demikian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat dapat ini ya, mengerti mengenai penilaian resiko terhadap bencana. Baik, kita tutup majelis ilmu ya hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.